Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pejuang P3K. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, share, like, dan komen ya. Langsung saja kita simak videonya. 1. Tindakan bidan pada klien dengan nyeri luka pasca operasi adalah: A. Berikan obat analgesik. B. Teknik relaksasi. C. Posisi miring kiri dan kanan. D. Monitor tanda-tanda vital. E. Monitor pendarahan. Jawabannya adalah A. Berikan obat analgesik. Pembahasan. Tindakan pada klien dengan nyeri luka pasca operasi adalah: 1. Antisipasi kebutuhan terhadap obat nyeri dan atau metode tambahan penghilang nyeri. 2. Berikan obat nyeri atau analgesik sesuai pesanan dan evaluasi efektivitasnya. 3. Berikan tindakan kenyamanan lain yang dapat membantu, seperti perubahan posisi atau menyokong dengan bantal. 2. Contoh obat yang termasuk dalam golongan penisilin adalah: A. Cefradin. B. Ampicillin. C. Tetrasiklin. D. Chloramphenicol. E. Lincomycin. Jawabannya adalah B. Ampicillin. Pembahasan. Contoh obat yang termasuk golongan penisilin adalah ampicillin dan amoxicillin. Obat golongan ini digunakan untuk mengobati infeksi pada saluran nafas bagian atas, hidung, dan tenggorokan, seperti sakit tenggorokan, untuk infeksi telinga, bronkitis kronis, pneumonia, dan saluran kemih atau kandung kemih dan ginjal. 3. Secara umum, obat yang efeknya dipengaruhi oleh obat lain disebut: A. Obat reseptor. B. Obat agonis. C. Obat antagonis. D. Obat objek. E. Obat presipitan. Jawabannya adalah D. Obat objek. Pembahasan. Secara umum, obat yang efeknya dipengaruhi oleh obat lain disebut obat objek. Contoh: digoxin, gentamicin, warfarin, dilantin, obat sitotoksik, kontraseptif oral, dan obat-obat sistem saraf pusat. 4. Tujuan dari kampanye cuci tangan pakai sabun adalah: A. Untuk meramaikan masyarakat. B. Menurunkan tingkat kematian balita dan pencegahan terhadap penyakit lain. C. Menurunkan AKI. D. Mensupport pemerintah. E. Kerjasama pemerintah. Jawabannya adalah B. Menurunkan tingkat kematian balita dan pencegahan terhadap penyakit lain. Pembahasan. Tujuan kampanye cuci tangan adalah menurunkan tingkat kematian balita dan pencegahan terhadap penyakit lain. 5. Mencuci tangan adalah proses yang secara mekanik melepaskan kotoran dan debris dari kulit dengan menggunakan sabun dan air bersih. Berapa lama mencuci tangan dengan menggunakan hand wash? A. 5-10 detik. B. 10-20 detik. C. 20-40 detik. D. 20-30 detik. E. 40-60 detik. Jawabannya adalah E. 40-60 detik. Pembahasan. Mencuci tangan, prosedur hand wash menurut WHO membutuhkan waktu 40-60 detik. 6. Program kesehatan yang bertujuan untuk mengatasi masalah pada masyarakat untuk hidup sehat, sehingga diperlukan penanganan yang berbeda. Yang termasuk nilai-nilai dalam Kementerian Kesehatan RI adalah kecuali: A. Pro rakyat. B. Inklusif. C. Efektif. D. Proaktif. E. Bersih. Jawabannya adalah D. Proaktif. Pembahasan. Proaktif adalah penyelenggaraan pembangunan kesehatan selalu mendahulukan kepentingan rakyat. Responsif adalah program kesehatan harus sesuai kebutuhan dan keinginan rakyat dan tanggap menghadapi permasalahan rakyat. Efektif adalah program kesehatan harus mencapai hasil yang signifikan sesuai target.
Bersih adalah pembangunan kesehatan harus bersih bebas korupsi. Inklusif adalah pembangunan kesehatan melibatkan semua pihak meliputi lintas sektor organisasi masyarakat, profesi, pengusaha, madani, dan akar rumput. 7. Berdasarkan Permenkes nomor 56 tahun 2014, setiap rumah sakit kelas A harus memiliki izin mendirikan dan izin operasional dari A. Kementerian Keuangan RI, B. Kantor BPJS, C. Pemerintah kabupaten atau kota, D. Pemerintah provinsi, E. Pemerintah pusat. Jawabannya adalah D. Pemerintah provinsi. Pembahasan. Izin rumah sakit kelas A diberikan oleh Menteri Kesehatan setelah mendapatkan rekomendasi dari pejabat yang berwenang di bidang kesehatan pada pemerintah daerah provinsi. 8. Jajanan tidak sehat yang sering disajikan oleh oknum pedagang karena mengandung formalin dapat mengakibatkan orang yang mengonsumsinya mengalami gangguan A. Hati, B. Kulit, C. Paru-paru, D. Saraf, E. Usus besar. Jawabannya adalah A. Hati. Pembahasan. Formalin yang tertelan dan telah akut dapat menyebabkan kerusakan pada hati, jantung, otak, limfa, pankreas, dan ginjal. 9. Berikut ini yang bukan merupakan efek samping dari penggunaan MSG adalah A. Meningkatkan risiko kemandulan, B. Kerusakan otak, C. Menurunkan obesitas, D. Serangan jantung, E. Gangguan janin. Jawabannya adalah C. Menurunkan obesitas. Pembahasan. MSG atau monosodium glutamat dapat menyebabkan kemandulan, serangan jantung, mengganggu kesehatan saraf, sakit kepala, dan dapat meningkatkan obesitas. 10. Proses pengobatan oleh beberapa fasilitas kesehatan pada lokasi yang sama merupakan salah satu macam reaksi dalam proses pengobatan atau eschewment yang disebut A. Fragmentation, B. Self-medication, C. Discontinuity, D. Shopping, E. Procrastination. Jawabannya adalah A. Fragmentation. Pembahasan. Fragmentation merupakan proses pengobatan oleh beberapa fasilitas kesehatan pada lokasi yang sama. 11. Penyakit kolera adalah penyakit infeksi saluran usus bersifat akut yang disebabkan oleh bakteri Vibrio chlorei yang masuk ke dalam tubuh seseorang melalui A. Keadaan sampah yang kotor, B. Makanan yang terkontaminasi, C. Aliran air, D. Udara terbuka, E. Penggunaan barang penderita. Jawabannya adalah B. Makanan yang terkontaminasi. Pembahasan. Penyakit kolera adalah penyakit infeksi saluran usus bersifat akut yang disebabkan oleh bakteri Vibrio cholerae yang termasuk ke dalam tubuh seseorang melalui makanan atau minuman yang terkontaminasi. Ciri-cirinya adalah buang air besar cair berwarna seperti air cucian beras dan encer lebih dari 3 kali sehari, kemudian berlanjut dengan muntah dan dehidrasi. 12. Setiap makanan dan minuman yang dikemas wajib diberi tanda atau label sesuai pasal 111 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 berisi sebagai berikut kecuali A. Daftar bahan yang digunakan, B. Tanggal, bulan, dan tahun kadaluarsa, C. Berat bersih, D. Nama distributor, E. Nama dan alamat produsen. Jawabannya adalah D. Nama distributor. Pembahasan. Setiap makanan dan minuman yang dikemas wajib diberi tanda atau label yang berisi nama produk, daftar bahan yang digunakan, berat bersih atau isi bersih, nama dan alamat pihak yang memproduksi atau masukkan makanan dan minuman ke dalam wilayah Indonesia, serta tanggal, bulan, dan tahun kadaluarsa. Nama distributor tidak wajib tercantum dalam label makanan atau minuman.
13. Kwashiorkor merupakan salah satu kasus gizi buruk yang sering menimpa bayi dan balita. Ciri-ciri dari penderita kasus ini adalah A. Hiperaktif dan banyak minum. B. Perut cenderung cekung ke dalam. C. Peningkatan massa otot. D. Bercak-bercak kuning pada kulit. E. Mudah lelah dan mengantuk. Jawabannya adalah E. Mudah lelah dan mengantuk. Pembahasan. Gejala dari penderita kwashiorkor antara lain 1. Rambut menjadi rapuh dan berwarna kuning kemerahan, kelelahan dan mengantuk. 2. Perut membesar dan diare. 3. Penurunan massa otot. 4. Bercak merah pada kulit dan dapat mengelupas. 14. Dalam suatu sistem sosial, suatu pengamatan dalam bidang kesehatan yang didorong oleh masalah sosiologi mengacu pada A. Sosiologi mengenai farmasi. B. Sosiologi mengenai kesehatan. C. Sosiologi dalam kesehatan. D. Sosiologi dalam bidang medis. E. Sosiologi dalam pengobatan. Jawabannya adalah B. Sosiologi mengenai kesehatan. Pembahasan. Menurut Wilson, sosiologi mengenai kesehatan adalah pengamatan dan analisis dengan mengambil jarak yang terutama dimotivasi oleh suatu masalah sosiologi. Sedangkan sosiologi dalam kesehatan adalah penelitian dan pengajaran yang lebih bercirikan keintiman, terapan, dan kebersamaan yang terutama didorong oleh adanya masalah kesehatan. 15. Tindakan profesional yang tidak benar atau kegagalan untuk menerapkan keterampilan profesional yang tepat oleh profesional kesehatan seperti dokter, ahli terapi fisik, atau rumah sakit merupakan tindakan A. Tepat guna. B. Malpraktek. C. Gagal praktek. D. Anestesi. E. Human error. Jawabannya adalah B. Malapraktek. Pembahasan. Malapraktek adalah tindakan profesional yang tidak benar atau kegagalan untuk menerapkan keterampilan profesional yang tepat oleh tenaga profesional kesehatan seperti dokter, ahli terapi fisik, atau rumah sakit. 16. Puskesmas adalah pusat kesehatan masyarakat yang melayani kesehatan pada tingkat A. Kota. B. Kabupaten. C. Kecamatan. D. Desa. E. Provinsi. Jawabannya adalah C. Kecamatan. Pembahasan. Puskesmas adalah pusat kesehatan masyarakat yang melayani kesehatan pada tingkat kecamatan. 17. Seseorang yang berusaha memecahkan masalah dengan cara makan berlebihan atau tidak makan, bekerja berlebihan atau menghindar disebut A. Coping non-reguler. B. Coping non-standar. C. Coping konstruktif. D. Coping adaptif. E. Coping maladaptif. Jawabannya adalah E. Coping maladaptif. Pembahasan. Mekanisme coping yang menghambat fungsi integrasi, memecah pertumbuhan, menurunkan otonomi, dan cenderung menguasai lingkungan. Kategorinya adalah makan berlebihan atau tidak makan, bekerja berlebihan, menghindar. Mekanisme seperti ini disebut coping maladaptif. 18. Visi dari Departemen Kesehatan adalah A. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat, termasuk swasta dan masyarakat madani. B. Melindungi kesehatan masyarakat dengan menjamin tersedianya upaya kesehatan yang paripurna, merata, bermutu, dan berkeadilan. C. Menjamin ketersediaan dan pemerataan sumber daya kesehatan. D. Menciptakan tata kelola kepemerintahan yang baik. E. Mewujudkan masyarakat sehat yang mandiri dan berkeadilan. Jawabannya adalah E. Mewujudkan masyarakat sehat yang mandiri dan berkeadilan. Pembahasan. Visi dari Departemen Kesehatan adalah mewujudkan masyarakat sehat yang mandiri dan berkeadilan. 19. Salah satu kewenangan Kementerian Kesehatan RI adalah A. Perumusan kebijakan nasional, kebijakan pelaksanaan, dan kebijakan teknis di bidang kesehatan.
B. Pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan bidang tugasnya. C. Penetapan persyaratan akreditasi lembaga pendidikan dan sertifikasi tenaga profesional atau ahli, serta persyaratan jabatan di bidang kesehatan. D. Pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya. E. Pengawasan atau pelaksanaan tugasnya. Jawabannya adalah C. Penetapan persyaratan akreditasi lembaga pendidikan dan sertifikasi tenaga profesional atau ahli, serta persyaratan jabatan di bidang kesehatan. Pembahasan. Kewenangan Kementerian Kesehatan RI sesuai dengan soal adalah penetapan persyaratan akreditasi lembaga pendidikan dan sertifikasi tenaga profesional atau ahli, serta persyaratan jabatan di bidang kesehatan. 20. Demam berdarah dapat ditimbulkan dari gigitan nyamuk. A. Aedes aegypti. B. Aedes albopictus. C. Anopheles. D. Culex. E. Sabetes. Jawabannya adalah A. Aedes aegypti. Pembahasan. Demam berdarah atau demam dengue atau disingkat DBD adalah infeksi yang disebabkan oleh virus dengue. Aedes aegypti merupakan jenis nyamuk yang dapat membawa virus dengue penyebab penyakit demam berdarah. Demam dengue juga disebut sebagai breakbone fever atau bone break fever atau demam sendi, karena demam tersebut dapat menyebabkan penderitanya mengalami nyeri hebat seakan-akan tulang mereka patah. 21. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Penyakit berjangkit infeksi. 2. Disebabkan oleh virus RNA. 3. Umumnya menyerang anak-anak usia 2 minggu sampai 5 tahun. Pernyataan tersebut merupakan ciri-ciri dari penyakit: A. Flu babi. B. Flu burung. C. Flu tulang. D. Flu Singapura. E. Fluensia. Jawabannya adalah D. Flu Singapura. Pembahasan. Flu Singapura adalah penyakit infeksi menular yang disebabkan oleh virus RNA yang masuk dalam famili Picomaviridae, genus Enterovirus atau non-polio. Dalam dunia kedokteran, flu Singapura dikenal sebagai Hand, Foot and Mouth Disease atau HFMD atau penyakit kaki, tangan dan mulut atau KTM. Di dalam genus Enterovirus terdiri dari virus Coxsackie A, Fus Coxsackie B, Ecovirus, dan Enterovirus. Penyebab KTM yang paling sering pada pasien rawat jalan adalah Coxsackie A16. Sedangkan yang sering memerlukan perawatan karena keadaannya lebih berat atau ada komplikasi sampai meninggal adalah Enterovirus. 71. Berbagai enterovirus dapat menyebabkan berbagai penyakit. 22. H5N1 merupakan jenis penyakit menular yang juga disebut dengan A. Flu babi. B. Flu burung. C. Flu tulang. D. Flu Singapura. E. Fluensia. Jawabannya adalah B. Flu burung. Pembahasan. Flu burung atau avian influenza adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus yang biasanya menjangkiti burung dan mamalia. Burung liar dan unggas domestikasi atau ternak dapat menjadi sumber penyebaran H5N1. 23. Sebuah alat medis akustik untuk memeriksa suara dalam tubuh seperti mendengarkan detak jantung, suara usus, pernapasan adalah A. Tensimeter. B. Termometer. C. Stetoskop. D. Endoskopi. E. Kolonoskopi. Jawabannya adalah C. Stetoskop. Pembahasan. Stetoskop adalah sebuah alat medis akustik untuk memeriksa suara dalam tubuh. Fungsi stetoskop adalah untuk mendengarkan detak jantung, suara usus, pernapasan, dan sebagainya. Dengan kemampuannya ini, stetoskop dapat digunakan pula untuk mengetahui kerja paru-paru dan juga untuk mengukur tekanan darah dengan mendengarkan denyut nadi. 24.
Obat generik berlogo atau OGB merupakan program pemerintah Indonesia yang diluncurkan pada tahun A. 1989, B. 1990, C. 1991, D. 1988, E. 1992. Jawabannya adalah A. 1989. Pembahasan. Obat generik berlogo atau OGB merupakan program pemerintah Indonesia yang diluncurkan pada tahun 1989 dengan tujuan memberikan alternatif obat bagi masyarakat dengan kualitas terjamin, harga terjangkau, serta ketersediaan obat yang cukup. 25. Penggunaan obat generik perlu diawasi sehingga dibuatlah landasan hukum untuk penggunaan obat generik pada fasilitas kesehatan pemerintah, yakni SK Menkes nomor A. 085-per-1-1988, B. 085-per-1-1992, C. 085-per-1-1991, D. 085-per-1-1989, E. 085-per-1-1990. Jawabannya adalah D. 085-per-1-1989. Pembahasan. Demi terlaksananya penggunaan obat generik, maka dibuatlah landasan hukum untuk pengawasan penggunaan obat generik, yaitu SK Menkes nomor 085-per-1-1989 yang mewajibkan penulisan resep dan penggunaan obat generik di fasilitas kesehatan pemerintah. 26. Keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi merupakan pengertian dari A. Kesehatan, B. Upaya kesehatan, C. Tenaga kesehatan, D. Sarana kesehatan, E. Usaha kesehatan. Jawabannya adalah A. Kesehatan. Pembahasan. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang dapat hidup produktif baik secara sosial dan ekonomi. 27. Yang dimaksud tenaga kesehatan adalah A. Keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi. B. Setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat. C. Setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. D. Tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan. E. Sesuatu yang sangat berguna. Jawabannya adalah C. Setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Pembahasan. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan untuk jenis tertentu yang memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. 28. Tujuan kesehatan nasional adalah A. Memajukan kesejahteraan bangsa, yang berarti memenuhi kebutuhan dasar manusia yaitu pangan, sandang, pangan, pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, dan ketentraman hidup. B. Tercapainya kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk, jadi tanggung jawab untuk terwujudnya derajat kesehatan yang optimal berada di tangan seluruh masyarakat Indonesia, pemerintah, dan swasta bersama-sama. C. Melakukan koreksi atau perbaikan terhadap segala bahaya dan ancaman pada kesehatan dan kesejahteraan hidup manusia. D. Melakukan usaha pencegahan dengan cara mengatur sumber-sumber lingkungan dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan dan kesejahteraan hidup manusia.
E. Melakukan kerjasama dan menerapkan program terpadu di antara masyarakat dan instansi pemerintah serta lembaga non-pemerintah dalam menghadapi bencana alam atau wabah penyakit menular. Jawabannya adalah A. Memajukan kesejahteraan bangsa, yang berarti memenuhi kebutuhan dasar manusia yaitu pangan, sandang, pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, dan ketentraman hidup. Pembahasan. Tujuan kesehatan nasional adalah memajukan kesejahteraan bangsa, yang berarti memenuhi kebutuhan dasar manusia yaitu pangan, sandang, papan pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, dan ketentraman hidup. 29. Tercapainya kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk dan tanggung jawab untuk terwujudnya derajat kesehatan yang optimal berada di tangan seluruh masyarakat Indonesia, pemerintah, dan swasta secara bersama-sama merupakan tujuan dari A. Kesehatan daerah, B. Kesehatan nasional, C. Kesehatan secara khusus, D. Kesehatan secara umum, E. Pembangunan kesehatan. Jawabannya adalah E. Pembangunan kesehatan. Pembahasan. Tujuan dari pembangunan kesehatan adalah tercapainya kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk dan tanggung jawab untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal berada di tangan seluruh masyarakat Indonesia, pemerintah, dan swasta secara bersama-sama. 30. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Semua warga negara berhak memperoleh derajat kesehatan yang optimal agar dapat bekerja dan hidup layak sesuai dengan martabat manusia. 2. Pemerintah dan masyarakat bertanggung jawab dalam memelihara dan mempertinggi derajat kesehatan rakyat. 3. Penyelenggaraan upaya kesehatan diatur oleh pemerintah dilakukan secara serasi dan seimbang oleh pemerintah masyarakat. Pernyataan di atas merupakan A. Tujuan dari kesehatan nasional, B. Visi dari kesehatan nasional, C. Misi dari kesehatan nasional, D. Dasar-dasar pembangunan kesehatan, E. Tujuan pembangunan kesehatan. Jawabannya adalah D. Dasar-dasar pembangunan kesehatan. Pembahasan. Dasar-dasar pembangunan kesehatan nasional adalah sebagai berikut. 1. Semua warga negara berhak memperoleh derajat kesehatan yang optimal agar dapat bekerja dan hidup layak sesuai dengan martabat manusia. 2. Pemerintah dan masyarakat bertanggung jawab dalam memelihara dan mempertinggi derajat kesehatan rakyat. 3. Penyelenggaraan upaya kesehatan diatur oleh pemerintah dan dilakukan secara serasi dan seimbang oleh pemerintah dan masyarakat. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semangat pejuang P3K!